Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan mengucap syukur buat pujian, penyembahan yang kami naikkan. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan kesadaran akan Tuhan, akan hidup kami. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan ya Tuhan. Engkau tidak memandang rupa, Engkau tidak memandang harta, tapi Engkau mencari hati hamba. Kami tahu Tuhan, sebetulnya belum tentu kami rela menjadi hamba. Artinya kami harus mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan, kami harus lakukan. Mungkin lebih mudah bagi kami untuk memberikan harta kami ataupun performance kami ya Tuhan. Tapi Tuhan, karena itu kami memohon kepada Tuhan supaya pada siang ini kami sungguh-sungguh mendedikasikan hati kami kepada Tuhan, waktu kami kepada Tuhan, perhatian kami kepada Tuhan, supaya betul kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati yang attach, yang dekat, yang lekat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan mau, Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kami, itu boleh terjadi. Khususnya pada pemberitaan firman, siang ini Tuhan tolong setiap kami supaya hati setiap kami boleh dipersiapkan. Berkati juga hamba-Mu yang lemah ini, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, boleh menjadi alat bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat gembala dan para majelis yang memberikan kesempatan untuk saya memberitakan firman. Saya mengucap syukur di KU2, ya KU2 ini beda banget sama KU1 ya. Vibe-nya, atmosfernya, gayanya berbeda dan saya ketemu muka orang-orang yang familiar banget ya duduk di hadapan saya, di samping kanan dan kiri. Saya mengucap syukur. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan satu tema yang tadi juga dibawakan di KU1 ya. Judulnya Selumbar di Mata Saudaramu ya. Dan pada KU2 ini saya akan membacakan dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Lalu Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 36. Ini agak panjang ya. Kita akan perhatikan bersama-sama. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Lalu saya sambung lagi di Lukas 6 ayat 27 sampai 36 ya. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang-orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka
dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, bersyukur bagi setiap kita yang mendengarkannya dan bahkan melakukannya. Ya, suatu hal yang tidak mudah ya Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan seperti itu gitu ya. Saya ingat sekali ya di dalam pekerjaan saya sebagai seorang konselor. Ya, di sini juga ada Bu Mariana, rekan dan sahabat konselor juga. Ya, sebagai pelayanan saya dalam bidang konseling, saya itu banyak menemukan orang-orang yang tanda kutip mencari penilaian gitu. Jadi dia berharap datang kepada konselor, ketemu orang yang bijaksana, lebih objektif daripada dia, lalu cari tahu hal apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Itu cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, beberapa waktu yang lalu itu saya kedatangan seorang suami ya, seorang pria suami, dia punya jabatan yang cukup tinggi. Ya, jabatan yang cukup tinggi di satu instansi. Dan pada saat dia datang, dia cerita itu, Pak Michael, saya ini kesal sekali dengan istri saya sedang pisah rumah saat ini. Lalu saya melihat istri saya itu sukanya kumpul-kumpul dengan grup para wanita sosialita. Lalu setelah kumpul-kumpul mereka akan belanja yang mahal-mahal, istri saya akan minta uang banyak kepada saya, istri saya dekat dengan pejabat gitu ya, dan istri saya selingkuh. Nah, ini saya kesal sekali, saya kecewa sekali, dan saya udah marah, saya mau menceraikan dia. Ya, dia tidak mau tunduk kepada saya. Dan apa yang dia lakukan? Suami ini begitu marah ya, dan merasa berhak untuk memakinya, menceraikan dia. Akhirnya dia mempermalukan si istri ini di depan keluarga besarnya. Ya, dia tunjukin apa yang istrinya sudah lakukan, kesalahan-kesalahan seperti apa. Betapa istrinya tidak tunduk kepada dia, tidak menghormati, tidak menghargai, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan, bahkan selingkuh dengan orang lain. Ya, tapi sebagai counselor, kami itu tidak mungkin untuk mendengarkan satu sisi saja. Gitu ya. Jadi pasti kami akan mendengarkan sisi-sisi yang lain. Nah, akhirnya ketemu dengan istrinya, lalu bicara, ngobrol begitu ya. Dan ternyata istri itu cerita, oh Pak Michael, sebetulnya suami saya itu punya bisnis ilegal. Ya, dari dulu punya bisnis ilegal, bisnis sampingan. Dan dalam bisnis itu gitu ya, dia itu berkali-kali selingkuh karena di dalam bisnisnya banyak sekali perempuan-perempuan yang bekerja di situ. Dan dia berkali-kali selingkuh. Dan bahkan meninggalkan saya berbulan-bulan untuk keluar kota dengan bisnisnya dan melakukan segala sesuatu hal, berbagai macam hal dia lakukan gitu ya. Dan setiap kali dia pulang, lalu dia kesal sama saya, dia marah sama saya, maka saya akan dipukul, ditampar, dijambak, dan ditarik, diseret ke ruangan lain untuk dipukulin. Dia lakukan seperti itu. Gitu ya. Terus saya panggil lagi suaminya, saya tanya, istrimu bilang seperti itu gitu. Itu seberapa persen kebenarannya? Bener gak sih gitu? Dia jawab, oh iya benar. Memang benar. Dia suaminya mengaku, memang benar saya ngelakuin itu. Tapi Pak, itu karena saya kena narkoba. Jadi saya tidak bisa kontrol diri saya. Saya pernah kena narkoba, tidak bisa kontrol diri saya. Jadi harusnya dia yang mengerti dong, dia memahami, dia yang menyesuaikan. Wah, jadi pertanyaannya siapa yang salah? Siapa yang benar? Mudah sekali suami itu menghakimi istrinya bahwa istrinya melakukan ini dan itu tanpa sadar bahwa ada efek-efek lain yang dia lakukan, gitu ya. Hal-hal lain yang dia lakukan sehingga berdampak kepada istrinya mencari kasih sayang di luar. Dia nggak bisa sadar itu. Dia salahin istrinya, bahkan pada saat dia mengakui, dia pun mengatakan harusnya dia yang bertanggung jawab. Saya begini bukan karena pilihan saya, tapi karena dia yang bertanggung jawab. Nah, selama saya melayani mungkin sudah dari 2004 ya, saya konseling berarti sekitar 18 tahun. 18 tahun itu tidak terhitung banyaknya orang-orang yang datang lalu bicara seperti itu. Dia akan bawa pasangannya, lalu mengatakan ini yang benar saya atau istri saya, atau suami saya. Atau dia bawa anaknya, lalu dia katakan ini bukan masalah kami loh Pak, bukan masalah suami istri nih. Ini karena anak kami nih yang bermasalah. Teman mainnya nih nggak benar nih. Itu bahkan
banyak orang tua yang lebih rela anaknya dibilang, oh ya ini depresi, ini ADHD, ini bipolar, ataupun borderline, segala macam masalah-masalah mental, demi supaya dirinya nggak salah. Lebih baik anak saya yang bermasalah daripada saya yang bersalah. Nah jadi sebetulnya orang itu cenderung cari penilaian, pembenaran, penghakiman kepada orang lain. Ya, daripada orang lain yang salah daripada kita yang salah orang lain yang salah gitu ya. Ya bahkan mungkin kita naik mobil ke sini gitu ya, buru-buru gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihat itu mobil lambat sekali sih. Emang di jalan nenek moyang kamu gitu. Kita udah menghakimi dulu, kita marah dulu, kenapa mobil lambat? Sebaliknya kalau ada mobil ngebut cepet, kita lagi jalan santai, kita juga marah. Ini tuh hari Minggu, tuh orang kenapa sih kebelet apa? Wah pokoknya kita bisa memberikan banyak penghakiman dalam keseharian kita. Itu sudah sesuatu hal yang menjadi makanannya kita, tanda kutip, tanpa kita sadari. Kita mudah sekali menghakimi orang, kita mudah sekali melihat orang itu bersalah dan kita yang benar. Ya, dan ternyata Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami hal yang sama. Ya, betapa luar biasa manusia itu ya. Di Bilangan 12 ayat 1 dan 2 itu menceritakan mengenai Miriam dan Harun yang marah karena Musa itu mengambil seorang perempuan Kus gitu. Dan memang Musa mengambil seorang perempuan Kus. Tapi Miriam dan Harun ngomong begini, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Emang Tuhan ngomong sama Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Iya kan, Tuhan juga bicara lewat kita. Wah ini Musa ini gak bener. Dan Bilangan 12 ayat 2 bilang, Tuhan mendengar hal tersebut dan Tuhan marah kepada Miriam dan Harun yang menghakimi Musa. Sehingga pada saat dia keluar dari kemah, tangannya itu putih seperti orang kena kusta. Menghakimi. Imam loh, Harun, Miriam, orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya, tapi dia menghakimi. Bagaimana dengan Ayub? Ya, pada saat Ayub itu begitu menderita, ya lalu butuh penghiburan, teman-temannya datang begitu ya. Ternyata bukan cuma teman-temannya ya, bukan cuma istrinya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang datang menghibur dia, itu justru melakukan berbagai macam penilaian dan penghakiman hingga Tuhan marah gitu ya. Selumbar itu gampang banget dilihatnya daripada balok depan mata. Gitu ya. Dan Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub, maka firman Tuhan ngomong kepada Elifas, temannya Ayub. Ya, murkahku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tuhan juga kesal, marah, karena dua orang ini berbicara melakukan penilaian tiga orang ya, penilaian penghakiman tapi tidak benar. Orang yang harusnya menghibur juga melakukan penghakiman gitu ya. Bagaimana dengan kita? Ya, kita lihat orang Farisi di Perjanjian Baru sama ya. Ada orang berzina dia mau lemparin batu. Gitu. Sampai akhirnya Kristus ya tidak menghukum dan tidak menghakimi gitu ya. Lalu orang Farisi melihat Yesus makan dan minum dengan orang berdosa, dihakimi juga. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dihakimi juga gitu. Bahkan menggunakan hukum di bawah pemerintahan Pontius Pilatus tadi ya. Pengakuan iman yang kita katakan setiap minggu ya, untuk menyatakan apa Yesus bersalah gitu. Itu kita lakukan. Ya, orang-orang yang kita kenal, kita lihat, kita lakukan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar semua berita apa tentang waktu itu ada Chris Rock ditampar sama Will Smith. Wah, berita menghakimi Chris Rock, menghakimi Will Smith banyak banget gitu ya. Ahok dengan istrinya, wah banyak banget penghakiman gitu ya. Bahkan ada video saya iseng ya tunjukin ke anak saya, ini ada video orang naik bus terus tidur itu. Begitu anak saya yang masih kecil ngelihat, ih itu orang gak bener tuh, keterlaluan, bahaya banget tuh, lagi naik bis dia tidur aja gitu. Ternyata begitu lebih lanjut videonya dia ngelihat bahwa bisnya diderek gitu ya. Jadi orang itu tidur di dalam bis yang diderek. Dia gak ngelihat bagian itu, dia sudah memberikan penghakiman. Dari anak kecil sampai hamba Tuhan memberikan penghakiman. Gak mudah sekali gitu untuk memberikan penghakiman. Wah, bagaimana dengan kita? Ya, kita yang di rumah, kita yang bekerja, kita yang di gereja, gitu. Relasi kita dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan pasangan, dengan mertua, dengan anak, gitu ya, hingga sesama jemaat di gereja nih ya.
Nanti kita lihat pulang, gitu. Tadi yang datang, wah KU1 keluar naik mobil, KU2 baru masuk. Gimana kalau telat? Wah itu biasanya akan muncul penghakiman gitu ya. Dan sebaliknya, kalau KU1 ngelihat kita ibadah semangat begini, mungkin mereka juga, wih apaan sih ini? Mungkin aja bisa ada gitu ya. Nah, gimana gitu dalam keseharian kita menemukan hal-hal tersebut ya. Dan ini efeknya merusak hubungan kita Bapak Ibu. Maka hubungan yang baik antara mertua dengan menantu jadi rusak. Antara sesama jemaat, sesama majelis jadi rusak. Sesama rekan kerja yang tadinya kompak banget, begitu ada penghakiman menjadi rusak. Ya, sehingga berbagai macam relasi pecah. Rumah tangga pecah, gereja pun pecah. Ya, dan dengan rekan-rekan yang kita sayangi kita menjadi jauh dan tidak lagi harmonis. Tapi pertanyaannya Pak Michael, apa nggak boleh menghakimi gitu ya? Ya, apakah penghakiman itu tidak biblical gitu ya? Sebetulnya Alkitab juga tidak melarang kita menghakimi gitu ya. Bahkan kalau kita baca ya, di Matius 7 tadi di ayat 15-nya yang nggak jauh tuh tadi kita baca ayat 1 dan seterusnya, ini ayat 15-nya Kristus tuh ngomong, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kau bisa kenal mereka dari buahnya, kau bisa tahu. Bisa nggak orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi buah yang baik menghasilkan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah, gimana caranya? Kita perlu ada penilaian, perlu ada penghakiman untuk mengetahui ajaran-ajaran itu. Kita pasti melakukan penilaian, kita pasti melakukan judgement ya untuk tahu pengajaran tersebut, praktek dari firman Tuhan seperti apa. Ya, dan itu oke, itu baik gitu ya. Orang bisa menghakimi suatu peristiwa, apakah itu baik atau buruk, benar atau salah, terstruktur atau tidak gitu ya. Itu memberikan penilaian, itu oke. Tapi di ayat yang kita baca, di Matius 1 ayat 7 tadi di firman Tuhan yang kita baca. Yang dimaksud adalah menilai orang lain menurut ukuran kita sendiri. Dan menghakimi orang lain, menyatakan dia benar atau salah, berkenan atau tidak, menurut penilaian dan standar kita sendiri. Itu yang jadi masalah. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu dihakimi. Jadi definisi menghakimi di sini itu justru kebiasaan membuat penilaian dengan tergesa-gesa, kasar, tanpa kelonggaran, tanpa fleksibilitas untuk keadaan bersalah yang kita lihat. Ya, dan kebiasaan mengungkapkan pendapat secara kasar, penghakiman seperti itu yang dibenci Tuhan. Ya, dibenci Tuhan. Ya, bahkan ada peribahasanya, itu dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu adalah peribahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di ayat 2 itu. Itu yang dilakukan gitu ya. Itu yang Tuhan tidak ingin kita ibaratnya ngelihat nasi selumbar itu kecil sekali. Kayak nasi di mata saudara kita. Ya, tapi balok di mata kita sendiri kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa tahu. Ya, hal kecil sama orang lain kita gampang lihatnya. Tapi hal besar kita nggak bisa lihat itu, sehingga kita malah menjadi orang-orang yang munafik. Ya. Saya juga ketemu seorang suami ya yang marah-marah karena istrinya punya pembicaraan mesra dengan orang lain. Gitu ya. Lalu begitu dia tahu, dia balas dengan selingkuh dengan orang lain. Alasannya apa? Karena istrinya terlebih dahulu melakukan itu. Dia bilang, oh, istri saya terlebih dahulu melakukan itu. Ya, istri melakukan hal-hal yang mesra dengan orang lain. Oke, istri mesra dengan orang lain itu masalah, tentu saja. Tapi waktu kita marah dan membalas dengan selingkuh bahkan gitu, itu adalah pilihan. Yaitu bukan karena istrinya, tapi karena pilihan diri sendiri. Lalu menghakimi istri atas apa yang dilakukan istri. Ya, sekaligus apa yang diperbuatnya sendiri, dia lakukan, dia hakimi. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak seperti itu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama itu waktu orang menghakimi, sebetulnya kita itu banyak sekali melakukan penghakiman dari pengalaman hidup kita. Dari pengalaman masa lalu kita. Dari pembelajaran dan pola asuh kita. Ya, orang yang dididik itu bahwa ya saya sama istri saya misalnya ya, saya itu dididik dari keluarga yang oke lah kalau beli baju, beli barang jangan mahal-mahal. Beli itu makan, kalau makan kamu boleh makan yang enak. Baju gak usah mahal-mahal.
Nah istri saya dari keluarga yang ngapain makan mahal-mahal enak-enak nanti juga dibuang, pilih baju gitu ya. Ini ada sebagian yang ngangguk-ngangguk, ada yang pro saya, ada yang pro istri saya gitu ya. Tapi begitu ketemu saya bisa menghakimi istri saya tuh. Saya bilang ngapain kamu boros-boros beli baju mahal-mahal sama aja. Beli aja di tempat yang murah gitu ya, di pasar-pasar, di Mangga 2 di mana gitu. Tapi istri saya juga kok begitu banget ya. Kamu juga ngapain keluarin duit mahal-mahal begitu banyak gitu. Hematnya di situ dong gitu. Kita ini kan baju bisa dipakai lama. Wah itu kita bisa muncul. Artinya apa? Penilaian kita itu subjektif. Itu dari apa yang kita pelajari. Dari apa yang kita tahu, diajarkan turun-temurun, dari apa yang kita baca, kita lakukan itu. Jadi penilaian kita itu sulit banget penilaian yang objektif. Rata-rata itu subjektif. Karena yang masuk ke dalam perbendaharaan pertimbangan kita, itu gak mungkin semuanya. Ya kita baca buku semua dari awal sampai akhir sampai selesai, 30% saja yang kita bisa hafal itu udah bagus banget. Ya, 70-nya tuh hilang kemana-mana. Nah dan kita mau melakukan itu, penghakiman kepada orang. Jadi itu pasti subjektif sekali. Tapi yang kedua, ada namanya moral judgment gitu ya. Moral development. Kita tuh punya perkembangan moral. Dan itu bisa stagnan, tidak bergerak. Ya saya ada satu klip, semoga masih ada. Tadi di KU1 sudah di save. Ya judulnya Moral Stage. Kalau bisa diperlihatkan. Nah ya thank you. Ya ini yang bikin adalah seorang psikolog ya, namanya Lawrence Kohlberg. Dia bilang bahwa kita tuh punya perkembangan moral dalam kita menilai, menghakimi, ya, selumbar atau balok itu tuh kita tuh punya perkembangannya. Ya, katakanlah di area stage 1 dan 2 itu anak-anak dan remaja gitu ya. Stage 3 dan 4 itu pemuda gitu ya. Dan dewasa awal. Stage 5 dan 6 itu udah matang, udah dewasa, kira-kira begitu. Nah, orang yang pertama itu ya, di tahapan pertama, dia itu melakukan penilaian, penghakiman karena dia berdasarkan hukuman, menghindari hukuman gitu ya. Wah ini dosa nih, ini gak bener nih, ini masuk neraka nih. Gitu ya, maka kalau ngelanggar bisa didenda nih. Jadi kenapa kita pakai seat belt? Karena sebenarnya saya gak suka gitu, tapi kalau gak pakai seat belt nanti dibayar, suruh denda 500.000. Meskipun kita sudah umurnya 40-an, tapi kalau kita mikirnya begitu, itu sebenarnya stage 1. Moralitas kita nggak pakai seat belt, ya mau pakai seat belt itu karena takut didenda. Itu level 1. Berapa banyak orang yang di situ? Banyak. Dan berapa banyak orang yang di level itu menilai menghakimi orang-orang sekitarnya? Lebih banyak lagi. Ya, itu level 1. Level 2, itu apa untungnya buat diri saya? Apa untungnya? Jadi kalau saya menghakimi, saya melakukan sesuatu, saya melakukan hal yang diinginkan, apa untungnya buat saya? Ya, kalau itu oke, wah ternyata kalau pakai seat belt terus-terusan nih gitu, selama 1 tahun penuh gitu, ada datanya gitu ya, maka akan dapat reward, dapat undian atau dapat apa, itu level 2 gitu ya. Kenapa? Karena ada untungnya buat saya. Dan orang-orang menghakimi gitu ya, karena ini merugikan. Wah ini saya rugi, saya langsung menghakimi, itu juga banyak. Ya, dan yang ketiga, good boy, good girl. Artinya kita itu pengen menunjukkan sikap anak yang baik diterima oleh masyarakat. Oh di Metodis Immanuel ini 90% percaya A, cuma 10% percaya B. Saya anak yang baik, ya saya ikutin yang mayoritas 90%. Nah itu moralitas yang kalau melakukan penghakiman itu cuma ikutin suara terbanyak. Kita akan menghakimi dengan suara terbanyak. Lalu yang tahap keempat itu kesetiaan kepada aturan dan hukum. Aturannya apa? Hukumnya apa? Kita ini bagian dari masyarakat nih. Itu lumayan. Ya lumayan. Aturannya apa? Hukumnya apa? Baru kita melakukan sesuatu. Tapi itu pun sebenarnya gak cukup gitu ya. Ada lagi lebih tinggi. Yang nomor 5, keadilan sosial, hak-hak dalam bermasyarakat. Ngelihat lebih dalam, orang nyuri, gak punya uang karena ibunya sakit, lalu dia berusaha sungguh-sungguh cari uang, tolong dong ini saya punya uang sekian, $1.000, harganya $2.000 boleh, pinjam dulu nggak boleh, padahal modalnya cuma $200, wah stres gitu ya. Maka kita berpikir apa yang adil secara sosial, bagaimana hak dalam masyarakat, ngelihat lebih dalam, case by case gitu ya, cari mana yang adil dan mana hak-hak yang perlu diambil, itu bagus.
Tapi jarang orang ngelihat sebegitu dalamnya. Ya, dan yang paling tinggi itu prinsip universal. Ya, bagaimana keadilan diterapkan dalam penalaran moral yang amat sangat baik. Gitu ya. Jadi etika bermasyarakatnya seperti apa, yang adil, yang benar seperti apa, dan banyak sekali hal-hal yang abstrak. Tapi betul-betul mencari pikirin segala halnya dan bisa dijunjung tinggi gitu ya. Nah, itu paling tinggi yang paling jarang. Bapak Ibu jujur aja, kadang-kadang kita stagnan di stage 1 dan stage 2. Gitu, stage 3 masih lebih lumayan. Kita ada di stage 1 dan stage 2, lalu kita menilai orang-orang. Dan gak tanggung-tanggung, orang-orang yang dekat sama kita, yang kita sayangi, kita nilai. Ya, sehingga akhirnya kita terjebak dalam penghakiman, selumbar di mata orang lain, balok di mata sendiri. Dan kita gak pernah sadar. Selama hidup kita terus-menerus menilai, menghakimi anak, istri, suami, keluarga, mertua, menantu, teman kerja, teman gereja pakai cara itu. Gimana relasinya gak hancur. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa menjadi hamba, hati hamba. Yang kita lihat rupa, yang kita lihat harta. Ya, itu sulit sekali. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak terjebak di dalam penghakiman? Ya, penghakiman selumbar di mata orang lain, balok di mata sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mau mengenal diri kita lebih dalam terlebih dahulu. Daripada buru-buru menolong orang lain mengeluarkan selumbar di matanya. Ya, makanya Matius 7 bilang, hai orang munafik, keluarin dulu balok dari mata kamu. Baru kau bisa lihat dengan jelas. Ya, mari kita mengenal diri kita lebih dalam terlebih dahulu. Ya, daripada buru-buru menolong orang lain. Nah, kita perlu ambil sikap introspeksi diri terlebih dahulu. Supaya kita kenal diri kita, pola pikir kita. Bagaimana cara kerja emosi kita. Bagaimana perilaku kita, respon kita pada saat kita berhadapan dengan situasi kondisi yang kita gak suka. Kita mesti berani bertanya, siapa sih gua? Siapa sih saya? Siapa nih kita ini? Itu kenapa kita responnya kayak begitu? Saya ingat banget ya, saya pernah marah-marah ke istri saya yang duduk di situ. Gitu ya. Karena waktu itu saya minta dia masak. Terus begitu dia masak cepet. Gitu ya. Terus begitu kasih ke saya sebel banget. Karena saya ngerasa dia masaknya asal-asalan gitu ya. Asal-asalan, maunya cepet-cepet saja. Jadi saya ngerasa ini hasilnya kurang enak nih gitu ya. Hasilnya kurang enak, kurang bagus. Dan akhirnya saya kesel, saya gak mau makan. Nah begitu saya gak mau makan, saya bilang sama dia, kalau kamu itu gak mau masak sungguh-sungguh, kalau kamu gak mau masak serius, sungguh-sungguh gitu ya, udah gak usah masak sekalian. Nah istri saya tuh, istri saya kecewa lah, sedih banget, kecewa. Karena udah dimasakin, tapi gak dihargain gitu ya. Nah saya malah ngomong begitu, saya malah ngomong gini sama istri saya. Justru saya tuh menghargai makanan. Saya menghargai makanan karena itu kamu perlu persiapkan dengan baik. Jangan asal-asalan. Itu yang saya lakukan. Ya, tapi setelah itu malam-malam gitu ya, saya mulai mikir, aduh kok aku sampai segitunya ya gitu. Kok sampai segitunya marah-marah gitu, merasa berhak menghakimi istriku terkasih gitu ya. Padahal di tengah-tengah kesibukannya dia mengurus anak, mengurus rumah tangga gitu ya. Dia menyempatkan waktu untuk masak buat saya. Nah kenapa saya justru lebih menghargai makanan itu daripada istri saya. Nah itu muncul tuh pelan-pelan. Saya mulai pikir. Nah kenapa ya begitu ya. Nah apa yang saya pelajari. Nah saya ngelihat diri saya lebih dalam, saya introspeksi diri saya lebih dalam. Dan saya menyadari Bapak Ibu teman-teman. Saya menyadari kalau saya itu punya dosa yang terbangun sejak masa kecil. Ya, dosa dari masa kecil untuk dilayani, untuk mendapatkan the best portion gitu ya. Untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Gitu. Itu ada. Kenapa? Karena saya satu-satunya anak laki-laki di keluarga besarnya papa. Jadi saya satu-satunya anak laki-laki, saya punya adik perempuan, saya punya 7 saudara perempuan semua gitu ya. Saya ketemu mereka itu, kalau waktu kecil-kecil kumpul-kumpul, kumpul mandi bareng 7 perempuan semua ya. Saya satu-satunya laki-laki. Jadi begitu saya lahir itu,
wah mereka itu saya dikasih dipampers sedemikian rupa, dikasih ini dan itu, apa yang saya inginkan gitu ya. Dipuji-puji, diangkat-angkat, saya jadi gede rasa. Ya, saya jadi anak laki-laki yang gede rasa dan itu adalah dosa. Ya, saya tahu persis bahwa saya harus berubah, saya harus bertobat. Harusnya saya yang berubah, yang bertobat. Ya, maka saya menyadari bahwa ini gak baik, ini gak benar, apalagi pekerjaan saya itu melayani. Ya, bukan saja melayani jemaat Tuhan, tapi keluarga pun harus saya melayani. Maka saya tahu, iya ya, problemnya sama saya, bukan sama istri saya. Nah, kalau kita tidak mau menintrospeksi diri, melihat lebih dalam, kenapa ya saya berespon begitu gitu ya. Kenapa ya setiap kali sama yang perempuan misalnya, setiap kali menstruasi berhak marah-marah, berhak teriak-teriak karena lagi situasi kondisi yang mengganggu mood, tapi gak mau ngeliat ke dalam. Maka akhirnya kita akan menghakimi. Tapi kalau kita mau melihat ke dalam, introspeksi ada apa dengan saya. Ya berkali-kali dimasakin kok marah, berkali-kali ngalamin situasi kondisi tertentu kok saya marah. Apa ya yang terjadi? Maka itu menolong kita tidak terjebak kepada penghakiman selumbar dari mata saudara kita. Itu yang pertama. Dan terkadang Bapak Ibu kita perlu share ya. Saya waktu kondisi itu saya cerita sama teman saya, teman dekat saya cerita, aduh kenapa ya kok gua gitu ya. Nah waktu kita datang konsol kepada orang lain, maka kita juga mendapatkan feedback untuk mengenal diri lebih dalam. Menjadi pribadi yang lebih baik sebagai modal untuk mengasihi Tuhan dan sesama lebih baik lagi. Ya kalau enggak, jangan nyanyi lagu-lagu gereja lah, percuma. Cuma di mulut saja. Ya, tapi kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dalam lagi, belajar mengenali diri. Itu modal besar untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Tapi yang kedua itu ya kita perlu selain introspeksi kita perlu menghadirkan sikap WWJD, what would Jesus do? Kita perlu menghadirkan sikap apa yang Kristus akan lakukan terhadap kesalahan yang dilakukan sesama kita. Apa yang Kristus lakukan terhadap kesalahan yang dilakukan sesama kita? Ya kalau kita baca Yohanes 8 ya ayat 10 sampai 11 itu cerita tentang perempuan berzina dibawa kepada Tuhan Yesus. Lalu orang-orang mau melempari dengan batu sampai akhirnya Tuhan bilang kalau kamu gak ada yang bersalah kamu lemparin. Akhirnya orang-orang itu pergi. Lalu di ayat 10 Yesus itu bangkit berdiri dan berkata sama perempuan itu, hai perempuan di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Dalam situasi kondisi yang salah dan Yesus yang berhak menghukum dan menghakimi, dia memberikan pengampunan dan kesempatan. Ya, Matius 18 juga mengatakan, waktu Petrus datang sama Tuhan, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus bilang 7 kali itu udah banyak gitu ya. Tapi Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Lakukan seperti itu. Tuhan memberikan pengampunan dan kesempatan lebih besar daripada penghukuman dan penghakiman. Memang Bapak Ibu ada namanya hari Tuhan ya. Hari Tuhan itu datang dan itu hari penghakiman, Judgment Day. Tapi sebelum hari itu tiba, dia memberikan pengampunan demi pengampunan, memberikan kesempatan demi kesempatan, bahkan mengedepankan kasih agar orang sadar akan kasih Tuhan dan mau mengambil perubahan yang Tuhan telah sediakan bagi dia. Jadi Tuhan sendiri memberikan pengampunan dan kesempatan, itu adalah ruangan buat orang berubah. Bukan penghukuman dan penghakiman. Kesempatan dan pengampunan. Itu yang membuat orang berubah. Itu yang membuat pasangan kita berubah. Itu yang membuat orang-orang sekitar kita berubah. Pengampunan dan kesempatan. Ya, makanya di Lukas 6 ayat 27-28 yang tadi kita baca gitu ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu kuncinya. Dan Tuhan ingin kita melakukan itu.
kepada orang-orang yang bahkan bersalah kepada kita, bahkan orang-orang yang tidak menyenangkan, kepada orang-orang yang unlovable, orang-orang yang tidak layak dikasihi. Nah, sehingga yang ketiga, ya, tadi yang pertama kenali, yang kedua sikapi, yang ketiga lakukan. Yang ketiga itu menunjukkan kasih dan kepedulian bahkan bagi orang-orang yang unlovable sekalipun. Menunjukkan kasih dan kepedulian bagi orang-orang yang sepertinya tidak layak dikasihi. Sepertinya nyebelin banget dan bikin kita tuh sengsara. Ya, makanya Lukas 6:32 mengatakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Ya, karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang juga yang mengasihi mereka. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Upahmu akan besar dan kamu menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi gitu ya, kasihilah musuh, berbuatlah baik, memberikan kasih dan kepedulian bagi orang yang unlovable gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat, dia menunjukkan kebaikan. Tuhan sendiri melakukan itu. Nah, saya ingat sekali ya, saya punya tetangga ya. Tetangga ini bisa dibilang tetangga yang paling menyebalkan di dalam lingkungan saya gitu ya. Karena dari ujung ke ujung gitu ya, di RT itu gitu ya, dia musuhin semua orang. Dari Pak RT-nya gitu ya, sampai orang yang udah tua, sampai orang yang seagama, orang yang beda agama, dia musuhin semua. Ya, dia merasa diri dia itu harus dipandang lah ya. Dia pernah bekerja di institusi pemerintah, di TNI gitu ya. Lalu dia ngerasa bahwa dirinya tuh something gitu, dirinya hebat, dirinya itu bisa melakukan sesuatu hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Nah, sehingga pada saat di lingkungan itu dia akan marah-marah, jika ada asap sedikit dia marah, berisik sedikit dia marah, dan dia berani berkelahi. Dan pada saat dia berkelahi dia akan menunjukkan senjata-senjata yang dia punya supaya mengintimidasi orang-orang. Jadi orang-orang itu kesal sekali sama dia, takut, kesel, marah gitu. Kalau bisa orang itu tidak tinggal di situ lagi gitu ya. Tapi akhirnya karena saya di sebelah dia ya, saya juga berpikir sebetulnya ada apa ya dengan orang ini, ada apa dengan bapak ini. Pasti ada alasan yang begitu kuat sehingga dia itu melakukan tindakan-tindakan yang agresif seperti itu gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya coba untuk ngobrol sama dia ya, ngobrol meskipun saya juga dikritikin gitu ya. Saya pernah tiba-tiba ada polisi datang ke rumah saya gitu ya. Loh, ada apa Pak? Iya, karena ini ada kakaknya atau saudara saya melakukan ini dan itu. Saya sampai tunjukin bahwa saya tuh sekolah hamba Tuhan. Ini loh, saya kerjaan melayani gitu. Akhirnya polisi itu pulang. Nah, ternyata itu dikirim dari tetangga saya gitu ya. Sebegitunya ya. Lalu saya bicara sama dia, apa yang saya lakukan? Saya berikan waktu gitu ya. Saya ngobrol, saya di luar rumah, di luar pagar ngobrol sama dia sampai digigitin nyamuk ya. Saya temenin sampai akhirnya saya tahu lama-kelamaan dia mulai cerita bahwa dia ternyata pribadi yang lonely. Dia pribadi yang gak bisa dekat dengan istrinya, dengan keluarganya. Dia ngelihat keluarganya menekan dia gak punya teman-teman. Jadi dia dalam kondisi yang begitu kosong, begitu lonely, dia marah, dia gelisah. Dan dia menunjukkan cara-cara yang keras untuk mendapatkan perhatian-perhatian. Itu pun dia tidak mendapatkan. Nah, saya ngelihat, oh ternyata dia miss, dia sendiri gak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, disitulah baru dia cerita, Pak Michael, saya tuh struggling sekali dengan keluarga saya struggling sekali dengan perekonomian, saya struggling sekali dengan relasi saya dengan istri saya. Saya rasanya udah mau cerai. Dia cerita menjadi diri dia apa adanya. Nah, di situ saya memberanikan diri. Saya deketin dia, saya peluk nih, nggak tahu rasanya apa, peluk TNI bakal diapain gitu ya, peluk dia. Tapi akhirnya dia tenang. Dan hari itu dan seterusnya dia jauh lebih tenang. Sampai beberapa waktu yang lalu dia datang, dia bilang sama saya, Pak Michael, ini saya udah berbulan-bulan nih gak berantem nih. Oh iya, bagus dong Pak, ngapain mau berantem terus gitu ya. Iya, ternyata begitu ember emosinya itu keisi gitu ya. Yang bocor-bocornya ditambal, dia ngerasa gak perlu ada suatu hal lain yang perlu dia lakukan. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau menunjukkan kasih dan kepedulian, bahkan terhadap orang yang unlovable, yang kayaknya gak layak pun,
kita akan menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan-perubahan yang dahsyat, perubahan-perubahan yang baik. Ya. Kalau kita menghakimi, efeknya rusak, hancur. Tapi kita peduli mengasihi kepada pribadi yang sepertinya tidak layak, itu justru menguatkan relasinya. Itu justru menghasilkan dampak-dampak perubahan yang luar biasa. Sehingga betul-betul kita bisa menemukan adanya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada. Ya karena itu saya mau tutup dengan satu kutipan dari Mother Teresa. Ya, Mother Teresa itu bilang, jika kamu menilai orang, kamu tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Tapi kalau kita mencintai orang-orang di sekitar kita, tidak memberikan penghakiman dan penghukuman, ya, maka akan ada suatu hal yang amat sangat indah yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau siang hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi setiap orang, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan, memberikan pengampunan, Tuhan memberikan kasih-Mu Tuhan, bahkan buat orang-orang yang unlovable sekalipun. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, karena itu sudah sepatutnya kami pun berbuat demikian. Tuhan, kami menyadari Tuhan kami manusia yang lemah dan mungkin kami tidak mampu. Karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara kepada kami, yang terus-menerus menolong kami dan memampukan kami menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan di dalam dunia kami yang fana ini ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang saling mengasihi, saling melayani. Karena Engkau pun terlebih dahulu mengasihi kami dan melayani kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami boleh menjadi pembawa damai di tengah-tengah tempat yang Tuhan tempatkan kami berada. Sehingga kami tidak menilai orang, menghakimi orang selumbar dari matanya tanpa kami sadar ada balok di mata kami. Tuhan, kami serahkan diri kami, hidup kami, respon dan perilaku kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap kita ya.